Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, orang Nasrani, la taglu, jangan kalian melampaui batas fi dinikum di dalam kalian dalam pengutusan Isa, dalam agama kalian, ya. La taglu, jangan kalian melampaui batas fi dinikum, dalam agama kalian. Agama kalian dalam pengutusan Isa. Ya, jangan melampaui batas. Wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan Allah ilal haq, mengatakan atas Allah kecuali perkataan yang benar. Ya, innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya hanyalah Masih Isa ibnu Maryam itu Rasulullah, hanya Rasul utusan Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya atau kalimat kun untuk menciptakan Isa, kalimatuhu, kalimatnya itu alqaha, Allah menyampaikannya ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan Isa punya ruh dari ciptaannya. Fa'aminu, maka berimanlah kalian billah kepada Allah, wa rusulihi, dan rasulnya. Wala taqulu salasah, kalian jangan mengatakan Tuhan itu salasah, tiga, Allah, Isa, dan Ruhul Kudus. Jangan mengatakan tiga. Intahu khairal lakum, intahu, berhentilah kalian dari ucapan itu, khairal lakum, itu lebih baik bagi kalian. Innamallah, sungguh Allah itu, innamallah, sungguh Allah ilahun, ya, Tuhan yang disembah, wahidun, satu. Esa subhanahu, maha suci baginya, bagi Allah, antakuna lahu waladun, dari perkataan bahwa adalah baginya seorang anak. Ya. Lahu mafis samawati, miliknya apa yang di langit semesta, wa mafil arud, dan apa yang di bumi, wa kafa billah wakila, dan cukup Allah sebagai pelindung. Wahai ahli kitab, orang Nasrani, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Ya, jangan kamu mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, itu melampaui batas namanya. Sebagaimana dikatakan orang Nasrani itu. Ya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ya, sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maryam itu utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya, dengan kalimat Allah, yaitu apa? Kun, sehingga Nabi Isa diciptakan tanpa bapak, jadilah. Yang disampaikannya kepada Maryam, ya, dengan tiupan roh darinya, dari Allah. Ya, disebut tiupan roh dari Allah itu karena tiupan itu berasal dari perintah Allah. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Ya, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, satu. Ya, Maha suci dia dari anggapan orang mempunyai anak. Dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai pelindung. Jadi, wahai ahli kitab, jangan kalian menentang kebenaran dan melampaui batas dalam beragama. Jangan berbuat dosa kepada Allah dengan mengingkari risalah Isa, atau dengan menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah. Jadi Isa Al-Masih itu hanya Rasul Allah seperti Rasul-Rasul yang lain. Isa diciptakan Allah dengan kekuasaannya, dengan kalimatnya yang disampaikan, ya, dan ditiupkan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Hal itu merupakan salah satu rahasia kekuasaan Allah. Oleh karena itu, berimanlah kepada Allah, Rasul-Rasulnya yang dengan benar. Jangan beranggapan bahwa Tuhan itu ada tiga. Ya, tinggalkanlah kebatilan itu, karena hal itu lebih baik. Ya, sesungguhnya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Allah itu Maha Suci, ya, dari kemungkinan mempunyai anak. Maha suci, ya, segala yang di langit, yang di bumi, semua miliknya Allah. Cukuplah Allah sebagai pengatur, pemelihara. Ya, maksudnya
melewati batas atau ukuran yang disyariatkan kepada yang tidak disyariatkan. Ya, contohnya apa? Seperti mengangkat Nabi Isa melebihi kedudukannya sebagai hamba dan rasul, menjadikan sebagai Tuhan. Wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah sebagai pelindung. Lan yastangkifa, lai yastangkifa, lan tidak akan yastangkifa, enggan atau merasa sombong. Al-Masihu, Al-Masih Al-Masih Isa anak Maryam, ayyakuna abdan, untuk mengakui dia adalah seorang hamba. Lillah, bagi Allah, walal malaikah, dan tidak pula para malaikat enggan ataupun sombong, al-muqarrabun, yang terdekat di sisi Allah seperti Jibril dan Mikail. Wa may yastangkif, dan barang siapa yang dia enggan yastangkif an ibadatihi, dari menyembah Allah, wa istakbir, dia menyombongkan diri, fasayahsyuruhum, maka Allah akan mengumpulkan mereka ilaihi, kepadanya, jami'an, secara keseluruhan nanti di akhirat. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Ya, begitu pula para malaikat terdekat, yang terdekat kepada Allah. Ya, malaikat yang berada di sekitar arsy itu seperti Jibril, Mikail, dan Israfil. Malaikat yang berada di sekitar arsy itu siapa? Seperti Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan barang siapa enggan menyembahnya, menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya, akan mengumpulkan semuanya kepada Allah. Isa Al-Masih itu tidak akan sombong lalu enggan menjadi hamba Allah. Begitu juga malaikat-malaikat yang dekat dengannya. Jadi barang siapa yang sombong, enggan menyembah Allah, maka dia tidak akan lepas dari siksanya di hari ketika dia mengumpulkan manusia untuk diperhitungkan amal perbuatannya. Jadi Nabi Isa dan para malaikat senang menjadi hamba Allah dan beribadah kepadanya. Nabi Isa dan para malaikat semua itu senang menjadi hamba Allah. Ya, jadi malaikat yang berada di sekitar arsy itu Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat yang setingkat, ya, selevel dengan mereka itu. Ya. Fa'amal ladina amanu, ya, adapun orang-orang yang mereka beriman, wa amilus solihat, mereka mengerjakan kebajikan, fayuwafihim ujurahum, maka Allah menunaikan bagi mereka ujurahum, pahala amal mereka, wa yaziduhum, dan dia menambah mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Wa ammal ladina stangkafu, dan adapun orang-orang yang istangkafu, enggan menyembah Allah, wastakbaru, dan mereka sombong, fayu'adzibuhum adzaban alima, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksa yang sangat pedih. Wala yajiduna, dan tidak mereka mendapatkan lahum, bagi mereka, min dunillah, dari selain Allah, waliya, pelindung, ya, wala nasira, dan tidak juga penolong. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakannya pahala, menyempurnakan bagi mereka pahala dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Dengan orang-orang yang enggan menyembah Allah, menyombongkan diri, maka Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, burhanun, bukti kebenaran. Burhanun, bukti kebenaran Muhammad, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum, dan kami telah menurunkan kepada kalian, nuron mubina, yaitu cahaya Al-Quran, mubina, yang terang. Wahai manusia, sungguh telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Muhammad dengan mukjizatnya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Fa'ammal ladina amanu billah, fa'ammal ladina, maka adapun
orang-orang yang amanu, mereka beriman billah kepada Allah, wa atasamu, dan mereka berpegang teguh bihi, kepadanya, kepada Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatihi, maka Allah akan masukkan mereka dalam rahmatnya. Wa fadlin, dan karunia. Ya, fi rahmatim minhu wa fadl, dalam rahmat Allah yaitu surga, wa fadl, dan karunia. Wa yahdihim, dan dia akan diberi dia akan beri mereka petunjuk, wa yahdihim ilaihi, kepadanya, siraton mustaqima, jalan yang lurus, yaitu agama Islam yang kokoh, yang kuat. Ya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya, yaitu surga, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus kepadanya. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka akan minta fatwa kepadamu tentang kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah, yaitu mayat yang tidak mempunyai anak dan orang tua. Inimru'un halaka, jika seseorang meninggal, laisa lahu walad, seorang meninggal dan dia tidak memiliki anak ataupun orang tua, tidak ada baginya anak dan orang tua. Walahu ukhtun, dan baginya saudara perempuan, falaha nisfu ma tarok, maka bagi saudara perempuannya setengah dari apa yang dia tinggalkan. Wahuwa yarisuha, dan dia saudara laki-laki mewarisinya. In lam yakun laha waladun, jika tidak ada bagi saudara perempuan anak. Fa in kanata, lalu jika saudara perempuan adalah isnata, ini dua orang, falahu masulusani, bagi keduanya adalah 2/3. Mimma tarok, dari apa yang ia tinggalkan. Wa in kanu ikhwatan, dan jika ahli waris adalah beberapa saudara, ikhwatan rijalan, laki-laki, wanisaan, dan perempuan, falid zakari, maka bagi seorang laki-laki, mislu hadzil unsayain, seperti sebanyak bagian hadzil unsayain, 2 saudara perempuan. Yubayyinullahu lakum, Allah menerangkan hukum-hukumnya bagi kalian, antadilu, agar tidak kalian tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ya. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Ya. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara-saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum-hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di sini Jabir bin Abdullah berkata, ayat ini ditujukan kepadaku ketika aku sakit, Rasulullah menjengukku. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat kepada saudara perempuanku dengan 1/3 hartaku? Rasul menjawab, boleh. Aku bertanya lagi, jika berwasiat dengan separuh hartaku, Rasul menjawab, boleh. Kemudian beliau pulang. Tak berapa lama beliau kembali datang dan bersabda, aku yakin bahwa kau tidak akan wafat karena sakitmu ini. Allah telah menurunkan wahyu tentang masalahmu ini, yaitu hak waris adalah 2/3 bagian dari harta.
Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Ini ayat terakhir dari surah An-Nisa, yaitu 176, yaitu tentang mereka meminta fatwa kepada Nabi Muhammad, kepadamu Muhammad, tentang kalalah. Ya, ya, diring-ring selawase urip.